Pemirsa, mantan ajudan Ferdy Sambo, Daden Miftahul Haq menceritakan peristiwa yang terjadi 2 hari sebelum Brigadir Yosua Huta Barat ditembak. Dia mengatakan Yosua ikut merayakan ulang tahun pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di Magelang. Hal itu diceritakan Daden saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Sementara kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati meminta izin kepada majelis hakim untuk memutar video peristiwa di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 lalu. Peristiwa itu tentunya berkaitan dengan acara perayaan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri yang dinilai penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan serta tidak ada perselisihan. Kemudian apa saja fakta dan kesaksian yang terungkap dalam persidangan lanjutan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini? Apakah kemudian pengakuan para saksi dengan pengakuan Sambo dan Putri saling berkaitan tentang adanya pelecehan seksual di Magelang? Seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi pemirsa bahwa memang agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari para ajudan Ferdy Sambo, Daden, kemudian juga ada Azan Romer dan juga ada Susi tadi kita dengarkan juga keterangannya disampaikan di persidangan. Ada memang yang sepertinya mendukung BAP ataupun juga fakta-fakta yang disampaikan, data setidaknya, cerita yang disampaikan oleh para terdakwa ini di BAP, tapi ada juga yang bertentangan termasuk salah satunya adalah cerita Romer mengenai sarung tangan yang sempat ditolak oleh Ferdy Sambo. Baik, dan berikutnya juga kita akan melihat bagaimana ini cerita sehari sebelum pembunuhan Yosua di mana Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Semua ajudan dikumpulkan dan Daden mengingatnya sebagai momen kekeluargaan. Apalagi Sambo dan Putri menyuapi kue dan tumpeng ke setiap ajudannya itu. Ajudan bahkan pengawal pada saat itu yang hadir di acara perayaan hari jadi terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Siap. Semua. Untuk pengawal itu kembali ke penginapan masing-masing. Kembali ke penginapan masing-masing. Jadi yang hadir pada saat itu saudara, siap, korban, siap, Ricky, betul, Eliezer, betul yang mulia. Kemudian saudara Kuat, siap, ada Susi, betul yang mulia. ada terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ya, betul. 8 orang. Siap. Cuma 8 orang saja? Siap, betul yang mulia. Atau ada yang lain tambahannya? Tidak ada yang mulia, hanya tambahan itu tamunya Bapak saja yang mulia. 8 orang. Siap. Pada saat itu ketika saudara Ferdy Sambo memimpin doa atau enggak mengajak, kan ada ramah tamahnya ya kan? Betul yang mulia. Itu kan dihadiri cuman berdelapan saja termasuk mereka berdua kan? Siap. Suasana perayaan hari jadi itu bagaimana? Seperti suasana sebelumnya yang mulia. Kami anggap itu suatu yang meriah. Gitu yang meriah, kekeluargaan. Ya. Ada kayak saudara dengan saudara Ricky mendapat atau saudara terdakwa ini memberikan semacam hadiah atau itu pada waktu hari jadi atau hanya kue dan itu dibagikan masing-masing? Siap yang mulia. Untuk malam itu hanya kue, kemudian ibu bapak motong kue sama mengirim tumpeng disuapin satu persatu yang mulia. Satu persatu. Siap. Oh, semuanya disuapin? Siap yang mulia, semuanya. Siapa disuapin? Yang menyuapin? Untuk kue itu bapak yang mulia. Oh, bapak menyuapin ke para ajudan? Siap. Siapa yang pertama? Yang pertama itu kalau tidak salah Bang Ricky yang mulia. Siapa? Ricky. Siap. Terus yang kedua? Terus saya lupa yang mulia. Yang pertama itu pasti senior yang mulia. Oke. Siap. Kalau urutannya saya tidak ingat. Yang ketiga? Saya tidak ingat juga. Terus saudara yang keberapa? Kalau tidak salah, saya terakhir kalau yang mulia. Atau saudara nggak disuapin? Saya disuapin yang mulia. Saudara disuapin. Siap. Itu bapak menyuapin kue. Siap. Saudara Ferdy Sambo nyuapin kue. Siap. Dan kalau saudara Putri Chandrawati? Itu nasi tumpeng yang mulia. Nasi tumpeng. Siap. Terus? Sudah yang mulia semuanya. Siapa yang disuapin? Semuanya Pak, para ajudan. Semuanya? Siap. Berarti kan ada
8. Tentunya dimulai dari saudara Ferdi Sambo dulu selaku suami. Siap, betul. Kemudian yang kedua, Ibu yang mulia, bergantian sepertinya. iya siapa? Masih ingat nggak? Saya tidak ingat. Sudah tidak ingat. Siap. Oke. Artinya terdakwa mereka berdua menyuapi masing-masing ajudan dan ART yang ada di rumah. Betul yang mulia. Suasananya penuh dengan kekeluargaan. Betul. Ya. Betul. Penuh dengan kehangatan, suasananya kekeluargaan, kemudian juga bahkan Sambo ini dan juga Putri Candrawati menyuapi kue dan juga tumpeng kepada setiap ajudannya. Kita akan bahas mengenai fakta-fakta yang disampaikan ataupun juga cerita-cerita kesaksian yang disampaikan oleh para saksi ini, apa pengaruhnya dalam proses persidangan, bagaimana pengaruhnya juga terhadap para terdakwa. Bukan cuma itu, nanti kita juga akan bahas mengenai surat keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Putri Candrawati, kemudian juga dengan Ferdi Sambo yang bahkan salah satu poinnya, ada 3 poin di dalamnya, yang salah satu poinnya adalah menyebutkan adanya dugaan berkepribadian ganda Yosua ini. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya para narasumber. Yang pertama adalah Bapak Firman Wijaya selaku praktisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian juga Mas Heri Firmansyah yang merupakan ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Heri. Dan juga akan kita minta bagaimana pandangannya mendengar kesaksian dari para saksi yang datang pada persidangan hari ini, yaitu Mas Mansur Febri selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum Yosua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam. Baik. Ya, Mas Febri, dari kemarin kita membahas bagaimana kemudian cerita-cerita yang kita dengarkan dari persidangan ini akan menguak satu persatu kebenaran dari rangkaian peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Mas Febri kemarin juga menjelaskan bahwa ingin sekali dan memang harus untuk bisa terkuak masalah motif ini untuk bisa memperbaiki nama dari almarhum Yosua. Kalau kita mendengar keterangannya disampaikan saksi-saksi pada hari ini, Mas Febri, termasuk ternyata suasananya begitu hangat pada perayaan anniversary ataupun hari jadi keduanya, yaitu Putri dan juga Ferdi Sambo. Bahkan ada adegan tadi saya sudah jelaskan dan juga sudah kita dengarkan keterangan Daden, suap-suapan itu. Apa kemudian yang bisa terbaca mengenai hal ini, Mas Febri? Ya, Pak Putri, terima kasih. Pada persidangan hari ini kita diperlihatkan adanya konversi perayaan ulang tahun pernikahan antara Pak FS dan BC. Ini sangat kental sekali kekerabatannya, keluarganya, so, tidak ada masalah pun, kan seperti itu. Namun sangat mengherankan ketika tiba-tiba ketika pulang ke Jakarta harus terjadi sebuah pembunuhan yang direncanakan. Yang menarik adalah pernyataan daripada Pak FS hari ini yang menganggap bahwa seluruh ajudannya ini adalah anaknya. Ketika mengatakan sebagai anak, kenapa kalau diduga anaknya telah melakukan sebuah kesalahan, kenapa tidak ditanya dulu? Kenapa tidak diperingati dulu? Kenapa harus justru dipulangkan dengan jasad yang sudah tidak bernyawa lagi dan posisi yang mengenaskan? Lalu kenapa harus juga dengan fitnah yang keji kepada almarhum yang sudah tidak bisa membela dirinya, yang tentunya ini sangat berdampak, berimbas kepada keluarga besar. Saya lihat di sini ada keterangan dari Daden dan juga beberapa saksi yang lain seperti Azan Romer. Romer menyatakan bahwa melihat Pak FS mengambil senjata HS yang terjatuh ketika keluar dari mobil sudah menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Jadi keyakinan kami dari awal bahwa pembunuhan berencana ini memang sudah direncanakan dengan terstruktur dan sistematis dan sangat hati-hati untuk melakukan hal tersebut. Namun kembali lagi Tuhanlah yang mengungkapkan hal ini dengan keyakinan kami juga. Kami yang selalu berdoa kepada Tuhan untuk supaya perkara ini terbuka. Dan faktanya yang kami lihat adalah hanya seorang yang tidak berhati nurani dan bermental seorang psikopat yang tega melakukan hal seperti ini. Lalu juga terkait senjata, tadi juga beberapa saksi menyampaikan senjata-senjata yang dimiliki oleh Pak FS. Dalam hal ini ada Kimber juga, tidak ada senjata HS. Jadi senjata HS ini milik siapa?
Apa jangan-jangan almarhum ini senjatanya sudah dirampas sebelum dieksekusi dan diamankan senjatanya? Kalau itu memang benar, berarti kekejaman ini semakin nyata. Begitu Mbak Putri. Baik, Pak Firman, terstruktur, sistematis, hati-hati. Itu adalah penilaian dari Mas Febri tadi mengenai pembunuhan berencana yang memang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan juga para terdakwa lainnya. Dan mulai terbuka satu persatu dari keterangan saksi yang kita dengarkan di pengadilan. Setidaknya tadi kalau sudah disinggung, saya juga sudah sempat singgung tadi di awal mengenai masalah sarung tangan. Ada ternyata kesaksian dari salah satu ajudan Azan Romer yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo, bertentangan. Bagaimana membaca mengenai hal ini? Ya. Sebenarnya kalau melihat persidangan pada hari ini, hakim sedang membuka peta jalan, modus, lokus, ya, tempus secara kalau kita pernah mendengar teori bubur panas itu, mulai melingkar dari pinggir sampai kemudian ke tengah. Nah ini kelihatannya pola itu akan dilakukan. Nanti selanjutnya menggunakan pola anak tangga, naik step pertama. Dari pangkat yang terendah naik step kedua, ketiga sampai pada pangkat yang tertinggi. Itu kira-kira bangunan berpikir yang akan didesain oleh hakim. Nah soal tadi ada yang menarik. Misalnya soal perayaan ulang tahun yang diminta oleh tim penasihat hukum Pak Ferdy Sambo ya, dan Ibu PC ya, dan memberikan kesan ulang tahun itu adalah kehangatan. Sebenarnya ini sebuah message yang sedang tujukan dalam proses persidangan ini. Siapa sesungguhnya yang punya mental element problem itu, ya? Siapa yang punya mens rea? Kira-kira begitu. Nah, kata hangat dan sebagainya itu sebuah situasi yang ingin dibangun, atmosfer persidangan yang ingin dibangun bahwa Pak Ferdy Sambo dan Ibu PC bukanlah menjadi faktor pemicu, ya, terjadinya pembunuhan. Kira-kira seperti itu yang dibangun, ya. Nah. Soal bagaimana ini nanti akan didukung oleh pembuktian, ya kita lihat. Tetapi skema ini tidaklah mudah untuk diterapkan. Katakanlah untuk melakukan defend dari upaya lolos dari jaring 340 itu. Karena kata perencanaan itu sebenarnya kalau kita membaca beberapa referensi tidak ada rujukan yang mengatakan ada aspek waktu yang sedemikian rupa, ya, cukup ketenangan berpikir, ada jeda waktu, ya, ada ruang yang memungkinkan untuk melakukan itu, tidak perlu berlama-lama, maka perencanaannya bisa saja dianggap. Jadi perencanaan tidak harus ada rapat dan sebagainya. Nah, keterangan saksi misalnya perbedaan anak buah, perbedaan sarung tangan dan senjata. Ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa insubordinasi posisi saksi-saksi yang kebetulan menjadi anak buah atau ajudan itu tanda kutip ya ingin melepaskan diri dari kesan atau bahwa kejahatan ini atau tindak pidana ini dilakukan dengan menggunakan kapasitas jabatan, ya, hubungan terstruktur atasan dan bawahan. Itu yang sepertinya ingin dilepaskan, ya, dari fase-fase proses ini. Tetapi tentu jaksa penuntut umum pasti punya ya segudang bukti. Dan saya katakan tadi dalam konteks perencanaan itu tidak harus ada pertemuan, ada rapat. Tapi situasi yang menunjukkan ada jeda waktu yang cukup dan orang berpikir tenang, itu sebenarnya sudah cukup kata perencanaan itu terjadi. Apalagi kalau bicara tentang minimum pembuktian. Tadi sudah berapa saksi yang diperiksa? Sudah lebih dari 10 ya. Nah, kalau kata minimum pembuktian itu satu saksi sudah. Ya walaupun ratusan saksi dinilai satu alat bukti. Nah, nanti kalau kemudian ada alat bukti elektronik dan sebagainya, bukankah itu sudah lebih dari satu? Baik ya? Pak Firman. Nah, kira-kira itu. Kita lanjutkan nanti karena ini sangat menarik bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh saksi di persidangan ini termasuk juga berupaya untuk membangun atmosfer persidangan. Siapa yang diuntungkan dengan hal ini? Kemudian juga ketika para saksi ini berupaya untuk bisa menyampaikan semuanya yang terkait dengan membangun atmosfer persidangan, adakah kemudian tekanan-tekanan yang mereka dapatkan? Dan apakah yang mereka sampaikan itu juga semuanya sudah didesain, sudah didirect oleh para terdakwa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak Firman, Mas Heri, kemudian juga nanti Mas Febri bisa berikan pernyataan atau juga pendapat mengenai hal ini. Sambil sebelum jeda kita juga akan lihat ini proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali berlanjut. Kami akan segera kembali saat lagi.